Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar seleksi P3K teman-teman ya. Lebih tepatnya P3K tahap 3 dan untuk dari Panselnas. Jadi buat rekan-rekan yang belum lulus di tahap 1 dan 2, silahkan disimak videonya hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan buat rekan-rekan yang dinyatakan lulus, selamat. Semoga menjadi ASN yang amanah. Dan sebelum kita lanjut ke info intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja. Oke, informasinya dimuat dari media pemberitaan online, yaitu gvnn.com, di mana diinformasikan bahwa pejabat Kemenpan RB sampaikan kabar penting soal P3K Guru tahap 3. Siap-siap. Ini informasinya 6 Januari 2022. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan info ini, silahkan abaikan saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Para peserta tes P3K Guru tahap 2 yang hari ini, maksudnya kemarin, dinyatakan tidak lulus, siap-siap saja mengikuti seleksi berikutnya. Pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K Guru tahap 3. Nah, di sini jelas sekali teman-teman bahwa pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K tahap 3. Meskipun beredar informasi bahwa tahap 3 ini akan ditiadakan teman-teman ya. Namun lagi-lagi Panselnas mengatakan bahwa tetap digelar. Pesertanya ialah guru honorer negeri yang tidak lulus tes tahap 1 dan 2. Kemudian guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak lulus tahap 2. Ditambah lagi dengan guru honorer negeri maupun peserta yang tidak punya formasi di daerahnya. Nah, ini yang tidak punya formasi di daerahnya, yang pastinya ikut juga. Pelaksana tugas PLT Asdep Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Katmoko Ari Sambodo atau Bapak Ari, mengungkapkan pada seleksi P3K Guru tahap 3 ini sifatnya nasional. Dengan demikian, para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten, kota, dan provinsi lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya tinggal di Kabupaten A, formasi untuk kualifikasi pendidikannya di sana sudah habis, sudah terisi semua, silahkan di Kabupaten B atau di Kabupaten C begitu. Nah, bahkan teman-teman jika ingin yang tidak lulus ini ada yang ingin melamar atau memilih misalnya di Papua, boleh saja teman-teman ya, itu sah-sah saja. Mengingat di sana itu juga passing grade-nya atau nilai ambang batasnya kecil. Kecil teman-teman ya. Jadi di tahap 3 ini betul-betul kita bebas untuk memilih daerah yang kita inginkan. Dia menegaskan bagi para peserta tidak lulus P3K, baik karena formasinya tidak ada maupun formasi habis, tetap harus mengikuti seleksi P3K di tahap 3. Jadi tetap harus mengikuti seleksi P3K teman-teman ya, di tahap 3 ini. Seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi rekan-rekan yang misalnya ingin ikut optimalisasi, jika memang tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2, syaratnya itu ya harus ikut di tahap 3 dulu teman-teman ya. Ini jelas sekali harus mengikuti seleksi tahap 3 ini untuk ikut atau dapat ya mengikuti optimalisasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini aturannya dari Panselnas. Yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap mengikut seleksi P3K Guru tahap 3. Optimalisasi itu, nah ini dijelaskan lagi. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap 3. Ini kata Pak Katmoko atau Pak Ari saat menerima para guru honorer
Negeri FGHN LVSI yang melakukan aksi di kantor Kemenpan RB, teman-teman ya. Jadi rekan-rekan ada yang melakukan aksi di Kemenpan RB atau di kantor Kemenpan RB, dan ini juga disampaikan oleh Pak Ari kepada rekan-rekan kita. Mengenai tuntutan, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, agar ada payung hukum bagi mereka. Jadi yang tidak mendapatkan formasi tapi passing grade meminta ada payung hukum katanya. Namun Pak Ari mengatakan sulit dipenuhi. Jadi permintaan dari Ibu Hetty dan rekan-rekan itu yang melakukan aksi tidak bisa dipenuhi. Hal itu karena butuh proses panjang. Berarti bukan tidak mungkin teman-teman ya, tapi hanya butuh proses panjang. Sementara seleksi P3K Guru 2021 harus sudah diselesaikan secepatnya. Ya, mengingat masih ada 2 tahapan, yaitu tahap 3 dan optimalisasi. Makanya Pak Ari mengatakan butuh proses panjang. Sedangkan P3K yang digelar dari tahun 2021 ini harus secepatnya diselesaikan. Dia hanya menyarankan agar para guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi itu untuk ikut seleksi lagi. Jadi ini saran dari Pak Ari atau dari Pak Selnas, silahkan ikut lagi, tes lagi begitu teman-teman ya. Ya meskipun ada kebosanan sih, sudah passing grade 2 kali passing grade hanya tidak dapat formasi, harus ikut lagi. Dengan seleksi ketiga, para peserta bisa memperbaiki nilainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahap 3 ini banyak rekan-rekan yang lulus passing grade dan bisa menjadi ASN P3K, terkhusus yang lagi menonton video ini. Oke, kita lanjut. Kawan-kawan honorer, guru honorer bisa berebut formasi lagi di tahap ketiga, jangkauannya lebih luas. Jangkauannya lebih luas teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di daerah teman-teman itu meskipun ada formasi tetapi sulit begitu, misalnya sudah diprediksikan sulit untuk lulus, silahkan memilih daerah yang lain teman-teman ya. Semoga rezekinya ada di tahap 3 ini. Dia menyebutkan seleksi P3K Guru 2021 akan menjadi bahan evaluasi dalam pengadaan aparatur sipil negara 2022. Ya, alhamdulillah jika ingin dievaluasi. Pasalnya, terjadi perpecahan antara sesama guru baik sekolah negeri maupun swasta. Ya, perpecahan mungkin yang dimaksud oleh Pak Ari adalah adanya guru honorer negeri yang tersingkir begitu karena masuknya guru swasta. Pasti akan kami evaluasi, namun kami berharap yang tidak lulus P3K tahap 2 dalam pengumuman hari ini persiapkan diri menghadapi seleksi tahap 3. Pungkas Pak Katmoko Arisambodo. Jadi buat rekan-rekan semua silahkan ikut di tahap 3 ini. Semoga teman-teman bisa lulus. Kalaupun misalnya belum rezekinya, mungkin dioptimalisasi nanti teman-teman itu bisa lulus. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.